Halo teman-teman, apa kabar? Cukup lama aku tidak membuat yang namanya video YouTube ya. Kali ini aku ingin membuat sekaligus ingin memberi pencerahan buat teman-teman yang berada di dalam dunia kerja ya. Oke, em, ada sesuatu yang ada di dalam pikiranku ya. Jadi teman-teman pernah nggak sih kalian kerja di sebuah hotel, perusahaan, ya kita ambil contohnya hotel ya, karena di sini aku lagi bekerja dalam sebuah hotel. Terus ngelihat ada orang yang tiba-tiba naik jabatan menjadi manajer, padahal kerjanya cuma nempel terus sama owner atau atasannya, atau yang hobinya lapor sana sini tentang kejelekan temannya. Malah dia yang dipromosikan. Jujur saja, fenomena jalur orang dalam atau jalur cari muka itu memang ada, teman-teman. Tapi hari ini aku mau bahas kenapa posisi manajer hotel itu sebenarnya nggak bisa cuma modal pintar ngomong atau dekat sama bos saja. Ada beban besar di balik jabatan itu yang nggak bakal bisa dipikul kalau kalian itu nggak punya jam terbang. Yuk kita bahas kenapa. Gini ya teman-teman, hubungan antara manajer dan owner itu sebenarnya adalah hubungan bisnis. Oke, mungkin di awal owner senang dengan laporan si A males, si B telat. Tapi begitu akhir bulan saat owner lihat laporan keuangan atau profit and loss dan angkanya merah, gosip tadi itu tidak akan ada gunanya. Manajer yang profesional itu bicaranya pakai data. Dia nggak bakal bilang, Pak, si A itu kerjanya nggak bener. Tapi dia bakal bilang, Pak, cost kita di departemen housekeeping naik 15%. Saya sudah siapkan strategi cost control untuk bulan depan. Di titik ini, owner bakal sadar, oh saya butuh orang pintar, bukan cuma tukang lapor. Kenapa sih jam terbang itu mahal harganya? Karena di hotel masalah itu datangnya nggak pakai permisi. Bayangkan tiba-tiba ada tamu VIP komplain keras di depan lobi, atau tiba-tiba sistem hotel mati total saat peak season. Manajer yang naik karena jalur instan biasanya bakalan panik, gagap, dan ujung-ujungnya malah bikin suasana makin kacau. Tapi mereka yang sudah kenyang makan asam garam operasional punya yang namanya insting krisis. Mereka tahu apa yang harus dilakukan dalam 15 menit pertama supaya masalah nggak jadi viral. Ini semua nggak dipelajari lewat cari muka, tapi lewat keringat di lapangan. Ada satu hal yang paling menyedihkan di dunia perhotelan ya. Jadi manajer tapi nggak dihormati sama stafnya sendiri. Kenapa? Karena staf itu pintar. Mereka tahu siapa yang naik karena kompetensi dan siapa yang naik karena penjilat. Kalau tim sudah nggak respect, mereka bakal kerja asal-asalan. Akibatnya apa? Standar pelayanan turun, tamu kecewa, dan akhirnya profit hotel hancur. Pemimpin yang hebat adalah mereka yang mempunyai legitimasi. Mereka dihormati karena mereka tahu detail pekerjaan stafnya, bukan karena sering ngopi bareng owner. Jadi buat kalian yang lagi berjuang meniti karir di perhotelan, jangan berkecil hati ya. Kalau lihat yang pintar cari muka itu lebih cepat naik, fokus aja asah skill kalian sendiri. Karena untuk jadi advanced general manager, kalian butuh 3 hal. Otak seorang akuntan untuk jaga profit, hati seorang pelayan untuk jaga kepuasan tamu, dan ketangguhan seorang jenderal untuk pimpin tim di medan perang operasional. Ingat teman-teman, jabatan itu amanah. Kedekatan dengan owner itu bisa kasih kamu kursi manajer. Tapi cuma pengetahuan dan jam terbang yang bisa bikin kamu bertahan di kursi itu. Gimana menurut kalian? Pernah punya pengalaman
punya manajer yang modelnya tukang lapor atau titipan, tulis di kolom komentar di video ini ya. Nanti kita diskusi bersama-sama. Saya Simode Traveling, sampai jumpa di video berikutnya. Jadi teman-teman tetap profesional. Bye.